Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin, semoga kita semua dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan rahmat, berkah, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak Kepala Desa sudah membuka bahwa acara ini adalah sebagai bukti kebahagiaan dan kesyukuran kita sebagai umat Islam menghadapi tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriah. Bulan pertama dalam Islam disebut dengan bulan Muharram, bulan yang terhormat. Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallah Isna ashara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun hurum Fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah menciptakan masa 1 tahun dengan 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat mulia. Minha arba'atun hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Saat ini kita ada di bulan Muharram. Inilah bulan pertama dalam tahun Hijriah, tahunnya umat Islam, tanggalannya umat Islam, tarikhnya umat Islam yang ditetapkan oleh Khalifah Umar, Khalifah Tsani Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Innal hijrah farraqat bainal haqq wal batil fa'arrikhu biha. Kata Khalifah Umar, sungguhnya kejadian hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah itu adalah kejadian yang sangat agung, pembeda, penjelas antara kebenaran dan kebatilan. Fa'arrikhu biha, kata Khalifah Umar, maka jadikanlah tanggal, jadikanlah pembeda kalian dengan umat yang lain. Khalifu al-musyrikin, berbedalah kalian dari orang sampai urusan tanggalnya juga, tanggalnya, bulannya. Karena kita ini, negara kita walaupun mayoritas muslim, tapi bekas dijajah oleh para penjajah, sehingga sampai saat ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya bulan tahun Masehi. Inilah peringatan bagi kita semua. Insya Allah tidak jadi masalah, tapi yang paling penting kita juga harus mengingat dan mengerti tentang tahun baru Hijriah yang dimulai dengan bulan Muharram, karena banyak hitungan-hitungan ibadah yang ditempatkan, diciri khaskan lewat bulan dan tanggal-tanggal bulan Hijriah. Semoga Allah membuka tahun kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan hidayah-hidayah dan inayah, pertolongan untuk kemuliaan Islam dan kemuliaan umat Islam, insyaallah biiznillah. Ketika kita bangga dengan Islam,
bahkan tahun barunya kita peringati, kita bersyukur kepada Allah, maka kita punya kewajiban mensyukuri Islam itu dengan cara menegakkan Islam, menyelamatkan Islam dari segala bentuk penyimpangan, menyelamatkan Islam dari segala bentuk kemaksiatan, dari segala bentuk pencampuran, sehingga akidah Islam bersih dan Islam tetap jaya. Inilah kesempatan bagi ini. Tadi moderator mengatakan judul kita ini adalah dalam hal bedah apa tadi? Yang tertulis di sini, tertutup kursi. Bedah aliran sesat di Indonesia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bicara tentang aliran sesat, kenapa harus kita bedah? Bedah itu artinya asalnya tertutup. Dibedah, cara Jawa dibelek. Dibelek, dibuka, biar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah tugas kita bersama. Inilah kewajiban kita bersama sebagai umat Islam, sebagai himayah, penjagaan terhadap Islam. Jangan sampai Islam dikotori oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, sehingga Islam ini menjadi rusak, menjadi hancur, dan umatnya berpecah belah. Berpecah belah. Inilah dakwah yang paling utama, paling besar pahalanya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna din an-nasihah, Inna din an-nasihah, Inna din an-nasihah, kata Rasulullah. Sesungguhnya inti dari agama kita ini, agama Islam ini, beliau mengulangi sampai 3 kali. An-nasihah adalah nasihat. Apa nasihat itu? An-nasihah itu mahabbatul khair lil ghair. Senang menebarkan kebaikan bagi orang lain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, amar ma'ruf nahi munkar itu bahasa lain dari senang melakukan kebaikan kepada orang lain, baik secara perbuatan, secara lisan. Dakwah kita ikhlas lillahi ta'ala untuk menebarkan kebaikan bagi Islam dan umat Islam. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa bagi umat Islam? Kewajiban umat Islam mendatangkan kebaikan bagi yang lain untuk siapa saja? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pertama lillah, nasihat itu ditujukan untuk Allah. Kita bersama masing-masing punya kewajiban nasihat untuk Allah. Sementara kita kadang-kadang memahami yang namanya nasihat itu hanya yang berupa ucapan. Padahal nasihat itu selalu ingin berbuat baik, melakukan kebaikan, baik perbuatan maupun ucapan. Untuk Allah berupa apa? Untuk Allah berupa tauhid, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tadi dalam pembukaan sudah dilatih membaca 3 surat perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah diulang-ulang. Apalagi awal surah Al-Baqarah, ayat kursi. Masya Allah. Itu maksudnya bukan hanya diacarakan ketika kita kumpul. Jadikan itu kebiasaan. Pak Ustadz mana tadi? Begitu. Apakah maksudnya hanya ketika kumpul? Tidak. Itu adalah ayat-ayat perlindungan, ayat-ayat keselamatan untuk kita semua. Biasakan di rumah, jangan nunggu nanti kumpul di masjid sebulan sekali, melaksanakan itu hanya sebulan sekali saja. Tidak, itu kebaikan. Itulah yang dimaksud lillah. Kita selalu menomorsatukan ibadah, mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wali rasulih. Bagaimana nasihat kepada Rasulullah? Untuk Rasulullah, beriman kepada beliau, mencintai beliau, selalu berselawat untuk beliau, dan ikut menghidupkan, menjalankan sunnah beliau, agama dan sunnah beliau. Jangan sampai dicapuri.
Karena Islam ini, saudara, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba alladzina yumassikuna bi sunnati hina tudfa. Kata Rasulullah, Islam ini bermula dengan asing, dianggap tidak umum, dan besok di akhir zaman akan kembali asing. Untunglah bagi orang-orang yang dianggap asing. Sekarang saudara, menghidupkan sunnah Rasulullah, menghidupkan akidah yang bersih, sebagaimana akidahnya Rasulullah, para sahabat, para ulama salaf maupun khalaf yang kokoh terhadap manhaj ulama salaf, sudah bisa dikatakan jarang. Bahkan muncul aliran-aliran, ini mulai nih, yang mengatasnamakan kemurnian agama, mengatasnamakan yang paling benar, tapi kenyataannya justru menjadi perusak Islam, perusak akidah, tidak sadar, tidak terasa. Inilah akhir zaman, saudara. Nasihat ditujukan untuk Rasulullah. Kita punya kewajiban menjaga sunnah Rasulullah, menjaga agama ini, keutuhan agama ini. Kemudian yang dikatakan berikutnya, wali kitabih, dan kepada kitabnya Allah. Nasihat untuk kitab Allah itu apa? Selalu membacanya, jika mampu menghayatinya, jika mampu terus mengamalkannya, mendakwahkannya, itu namanya nasihat kepada kitab Allah. Kemudian wali a'immatil muslimin, nasihat untuk para pemimpin orang-orang Islam, pemerintah, penguasa yang memimpin umat Islam. Kita harus nasihat kepada mereka, menghormati, mentakzimi, mentaati mereka selama tidak bertentangan dengan perintahnya Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum adalah a'immatil muslimin, para penguasa, para pemimpin umat Islam. Yang terakhir wali ammatihim. Kata Rasulullah, nasihat itu ditujukan untuk umumnya umat Islam, untuk seluruh umat Islam. Apa tadi definisi nasihat? Mahabbatul khair, cinta kebaikan, menginginkan kebaikan untuk seluruh umat Islam. Bukan untuk perorangan, bukan untuk kelompok, bukan untuk sebuah organisasi, bukan untuk sebuah masjid, tapi untuk semua umat Islam. Nasihat itu kita, kata Rasulullah, inti agama kita adalah ingin melakukan kebaikan, ingin berbuat kebaikan terhadap semua umat Islam. Nah, disinilah judul tadi kan agak mengerikan bagi yang terkena kira-kira. bedah aliran sesat seakan mengerikan, tapi sebenarnya itu syariat, saudara. Bahkan kita membuka masalah ini adalah bagian dari nasihat. Nasihat iradatul khair, ingin kebaikan. Bagi yang lain yang alhamdulillah selamat dari pemahaman yang sesat, yang menyimpang, bersyukurlah kepada Allah. Bagi yang belum, segera apa? Segera bertindak. Pemagaran. Apa pemagaran? Mereka pemagaran, kita juga pemagaran yang lebih umum. Jangan sampai terjangkit aliran-aliran, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Islam itu sendiri. Mungkin ada sebagian yang bertanya, apakah ini tidak termasuk ghibah? Ya, merasani. Atau mungkin sebagian bilang, apakah ini tidak termasuk fitnah yang dosanya sangat besar? Ya, bahwa ghibah itu dosanya sangat besar. Seakan makan daging saudaranya yang sudah mati. Orang merasani orang lain, ghibah kepada orang lain, seperti orang makan bangkainya saudaranya.
dosa besar di hadapan Allah. Pertanyaannya, apakah membedah aliran sesat ini termasuk riba? Jawabannya apa? Tadi sudah disebutkan, ini bukan riba, ini adalah menjaga Islam, ini adalah menjaga umat Islam dari kerusakan akidah. Ini adalah nasihat. Ada seorang bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum orang ini masuk, Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, ibu Aisyah, "Hai Aisyah, ibu Aisyah, hai Aisyah, orang ini seburuk-buruknya manusia. Bi'sal ashir, bi'sa akhul ashir, bi'sa ibnul ashir." Ini orang ini seburuk-buruknya orang dalam keluarga, dalam golongan. Ini dia orangnya, kata Rasulullah. Berarti Rasulullah membuka apa menyimpan? Membuka, membedah aibnya orang ini apa menyimpan? Jawabannya membuka. Kenapa dibuka? Karena keburukan orang ini berbahaya bagi yang lain. Jadi bedakan saudara, yang tidak boleh riba itu adalah saudara kita melakukan kesalahan, sudah bertobat, lalu disiarkan. Dan ini kesalahan pribadi dia, tidak ada efek, tidak ada bahaya bagi yang lain. Kalau orang ini melakukan kesalahan, tidak bertobat, susah disuruh bertobat. Kita yang nyuruh bertobat, malah kita yang disuruh obat 10 lempir bolak-balik, suruh menyerahkan pakai surat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suruh bertobat, gak mau tobat, melakukan kesalahan, dan kesalahannya muta'addiyah disebut, bukan qasirah, bukan hanya untuk pribadinya, tapi bahaya, berbahaya, menyesatkan umat, menipu umat, membohongi umat, dan merusak Islam dari dalam. Ini tidak boleh diam, tidak boleh didiamkan, harus dibuka. Dan dalilnya tadi namanya nasihat, menjaga umat Islam. Kemudian bagaimana sejak zaman dulu, coba kita buka sejarah para ulama, orang-orang, para tokoh zaman dulu. Kalau ada aliran menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyimpang dari Islam yang sebenarnya, maka harus dibuka, harus disampaikan. Pernahkah saudara mendengar aliran yang namanya Khawarij? Terbukukan dalam sejarah. Aliran Khawarij, aliran Syiah, aliran Rawafid, sama aliran Qadariyah, Firqah Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, dibuka oleh para ulama. Siapa yang mempelopori pertama, siapa yang mencetuskan, di mana letak kesesatannya harus dijelaskan kepada umat. Tujuannya apa? Apakah kita benci mereka? Tidak. Justru itu adalah bagian dari cinta kita kepada sesama saudara muslim. Mungkin sebagian orang menilai, bagi dia yang dalam keadaan tersesat dan belum sadar, mengira bahwa ini adalah ancaman, ini adalah fitnah, ini adalah apalagi mas, bahasa mereka mas, ini ngegeri, ini provokator, ini apa mana ya, berbagai macam apa namanya, sesuatu yang buruk disematkan kepada kita. Maka kita nyatakan ini adalah dakwah, ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah wujud cinta kita kepada mereka yang tersesat. Saudara pernah mendengarkan gambaran ada saudara kita berdiri di rel kereta api. Nah, masih ingat kan? Nah, ini senjata makan tuan untuk mereka. Yang namanya sayang kepada saudara yang ada di rel kereta api sudah dekat, bagaimana caranya? Apakah dilus-lus?
Mas, sampean kok pinter sekali ya di sini. Ya sudah, di sini aja. Masa gitu? Ya ketabrak dong saudaranya. Mati. Itu namanya sayang apa tidak? Sayang apa tidak? Tidak sayang. Sayangnya gimana caranya? Mas, awas kereta api di belakang sampean. Tetep ora iso. Pokoknya aku mangkulnya ini bukan kereta api. Saya mendapatkan pelajaran ini bukan kereta api, tidak bahaya. Bagaimana caranya menyelamatkan dia? Kalau kita sayang kepada dia supaya dia tidak tertabrak kereta api, iya cara nih. Kumaha atuh caranya? Apa cara? Bener apa enggak ini? Maaf ya. Bagaimana caranya? Maaf ya. Bahasanya saya pakai. Bagaimana caranya? Ya dibentak, kalau nggak mau ya ditarik, didorong, ditendang sampai dia jatuh tersungkur, ya mungkin juga bablas kabeh, Allah bablas kabeh, luka semua. Pertama dia misuh-misuh. Apa misuh-misuh itu? Mencaci maki kita, kurang ajar lah, apalah, kalau Surabaya hancur lah, apalah, semua keluar, hewan-hewan semua keluar dari lisannya. Nggak apa-apa. Kita yang menyelamatkan nggak apa-apa. Dia hewan-hewan kan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tujuannya apa? Suatu saat kalau sudah sadar, sudah ngerti, pasti bersyukur. Alhamdulillah, saya selamat. Nih buktinya yang ada di sini nih, insya Allah banyak yang bersyukur. Ya, begitu ya. Yang ini alhamdulillah. Artinya merasa diselamatkan. Itulah saudara. Mungkin awalnya merasa sedih. Ini orang ini kok nggak berhenti-berhenti, ngudal-ngudal, apa kata orang, membuka, membedah. Nah, ini, maka kita nyatakan inilah wujud kecintaan kita kepada mereka yang berada dalam kesesatan. Semoga Allah memberkahi pertemuan ini. Barakallahu fikum jami'an. Tadi disebutkan saya sebagai apa tadi? Ulama besar. Ulama besar Islam Jamaah, kata mereka dulu zaman itu. Padahal setelah saya mengerti, sadar, Masya Allah, bukan ulama tapi ngelama, cara Jawa. Ngelama apa ngelama itu? Sok ulama, sok ngerti. Nah itu, sok ulama, sok ngerti. Setelah itu saya bertobat kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dulu disebutkan mungkin sebagai ulamanya Islam Jamaah. Saudara, nanti apakah Islam Jamaah ini aliran benar atau tidak? Nanti kita bacakan faktanya. Dan saya akan membahas, nggak tahu waktunya sampai cukup apa enggak, sedikitnya 10 doktrin kesesatan dari Islam Jamaah. Saudara, kalau ingin kenal, saya pribadi dulu ya, disebut ulama saya Islam Jamaah, ulama besar, saya sebenarnya tadi nggak terima, karena waktu itu saya belum ulama perasaan saya. Tapi dulu ya julukannya saudara gurune jagat. Anda pernah mendengar kami ini, berarti saya ini namanya kiai atau ustadz atau mubalik, dinamakan, diistilahkan paku bumi. Anda tahu paku bumi? Bumi ini biar nggak horor, biar nggak gempa dipaku. Lah saya inilah termasuk tadi gurunya paku buminya Islam Jamaah. Dulu julukannya gurune jagat. Gurune jagat itu guru orang jagat rat, mereka bilang jagat rat. Setelah saya sadar saudara, Masya Allah, ternyata saya jadi guyune jagat. Apa guyune jagat? Guyonnya orang sak jagat, diketawakan oleh para ulama sak jagat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah kisah singkat tentang Islam Jamaah. Tadi disebutkan saya kebetulan oleh Allah diberi kemudahan mendapatkan jalan hidayah. Pada satu kesempatan
di Islam jamaah itu kekurangan namanya sanad. Sanad. Jadi kalau mereka mengkaji ilmu itu ada sanad. Kekurangan sanad. Sehingga saya diutus untuk mencari sanad ke Mekah sana. Mendapatkan sanad, alhamdulillah. Setelah itu saya punya kesempatan untuk berguru di Mekah. Mulai tahun 2000 kurang lebih sampai tahun 2010. Nah, di sanalah tadi disebutkan saya mendapatkan ilmu dan hidayah, petunjuk tentang Islam yang sebenarnya, tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Islam itu datang sebagai belas kasih Allah untuk segala umat, untuk segala alam ini. Alhamdulillah. Kalau Agung tahun 71. Saudara, saya bacakan hal-hal penting di sini agar saudara lebih kenal ciri-cirinya Islam jamaah yang sudah dilarang oleh Jaksa Agung. Ini panjang, saya ambil poin-poinnya saja karena saya ingin menjelaskan 10 doktrin nanti. Ini untuk mendasari bahwa aliran ini tidak hanya secara Islam harus dibedah dan diluruskan, orang-orangnya disadarkan, tapi secara hukum negara kita ini juga sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung. Saya bacakan nomor 89 ya, bulan 10 tahun 71, tentang pelarangan terhadap aliran-aliran. Disebutkan Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam jamaah yang berajaran, yang bersifat atau berajaran serupa. Ini masih ejaan lama ini ya, ejaan lama tulisannya. Jaksa Agung Republik Indonesia merujuk kepada beberapa hal, yaitu surat Menteri Agama tanggal sekian, surat Panglima Angkatan Kepolisian tanggal sekian, surat Departemen Dalam Negeri tanggal sekian, surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tanggal sekian, surat Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal sekian, surat-surat dari Kepala-Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Tinggi lainnya. Menimbang bahwa di antara aliran Darul Hadis itu Islam jamaah sama, itu nama lebih dikenal dulu. Saya masih kecil dulu kenalnya Darul Hadis. Jamaah Quran Hadis ini bertahan sampai saat ini, gitu ya. Kalau nasihat, kitalah yang jamaah Quran Hadis. Tapi belakangan dibalik Quran Hadis jamaah. Nah, ini masih hafal nih. Pada nyambung ini di jamaah. Islam jamaah YPID ya, tulisannya J, YPID. Dan lain-lain organisasi yang mempunyai sifat dan ajaran yang serupa adalah bertentangan dengan atau dapat mengacaukan ajaran agama Islam, dan bahwa di tempat aliran tersebut muncul, menimbulkan atau dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Yang kedua, bahwa setelah Darul Hadis dilarang oleh penguasa Jawa Timur, muncul di daerah lainnya aliran-aliran yang bersifat garis miring berajaran yang serupa itu dengan nama yang berlainan, seperti Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, hafalkan namanya saudara supaya nggak lupa, YPID, Captenas, dan lain-lain. Sedang semua tokoh-tokoh aliran itu mengakui atau membaiatkan Haji Nur Hasan Al-Ubaidah di Kediri sebagai amir pusatnya. Bagaimana teman-teman yang di depan saya yang ketawa-ketawa ini kenal dengan nama ini?
Ya sangat kenal. Namanya ada fotonya, perlu ditambahkan. Ya nanti aja di sana. Kalau saya bukan hanya kenal, saudara. Istri saya cucu dia. Amir, Amir pertama dari Islam Jamaah. Yang kedua, bahwa hampir di semua daerah Darul Hadis muncul dengan nama-nama yang berlainan itu, sedang aliran-aliran itu selalu dibekukan, dilarang oleh penguasa setempat, kecuali Jakpenas di Jakarta. Yang keempat, bahwa untuk memelihara keamanan dan kemurnian ajaran Islam dirasa perlu dikeluarkan pelarangan terhadap Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, Yayasan Pendidikan Islam Jamaah YPD, Yayasan Pondok Pesantren Nasional Jakpenas, dan lainnya organisasi yang bersifat atau berajaran serupa itu di seluruh Indonesia. Mengingat pasal 2 sekian, pasal 1 sekian, kita singkat aja, waktunya dibagi-bagi, memutuskan dan menetapkan. Ini yang perlu kita dengar, saudara, bahwa aliran Islam Jamaah ini sudah dilarang sejak tahun 71. Pertama, melarang aliran Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, sekarang Quran Hadis Jamaah, wale Islam Jamaah, Yayasan Pendidikan Islam Jamaah YPD, Yayasan Pondok Pesantren Nasional Jakpenas, dan aliran-aliran lainnya yang mempunyai sifat dan mempunyai ajaran yang serupa itu di seluruh wilayah Indonesia dilarang. Yakin sudah? Dulu ketika kita, saudara yang hijrah ini, muhajirin, berada di dalam Islam Jamaah, nggak pernah dengar ini. Nggak pernah kan? Nggak pernah, karena memang ditutupi supaya kita nggak ada rasa takut dan nggak ada rasa bersalah hidup di negara kita ini. Yang kedua, melarang semua ajaran aliran-aliran tersebut pada pertama dalam keputusan ini yang bertentangan dengan atau menodai ajaran agama Islam. Nanti kita terangkan dalam 10 poin doktrin pokok kesesatan dari Islam Jamaah. Memang semuanya itu menyimpang dari aturan Islam. Waliyadzubillah. Jadi kita, saudara, berkumpul di sini sedikitnya atas dasar ini, saudara. Atas dasar bahwa Islam Jamaah ini di negara kita sudah dilarang. Sudah dilarang, tidak boleh ada. Berarti tidak boleh eksis. Karena pelarangan ini belum ada istilahnya, kalau di bahasa kita nasakh mansukhnya belum ada. Berarti sampai saat ini. Saudara, kalau Anda bertanya, adakah organisasi yang menjadi baju atau melindungi aliran ini? Maka kita di sini coba membacakan sedikit dari poin tausiah, ya. Tausiah dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia terhadap pelaksanaan paradigma baru LDII. Anda sudah kenal? Ini Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ini dilaksanakan pada 27 Mei 2021. Saya tadi kan bilang, adakah Islam Jamaah ini identik dengan sebuah organisasi atau dibajui atau dilindungi atau berada di dalam sebuah organisasi? Coba didengarkan. Dewan Pimpinan Pusat MUI menyampaikan tausiah berkenaan dengan komitmen DPP LDII dalam menjalankan paradigma baru secara sungguh-sungguh. Anda tahu paradigma baru? Nanti kita bacakan apa isinya. Yang itu menandakan bahwa itu adalah Islam Jamaah. Nah, baik, disebutkan dalam menjalankan paradigma baru secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen yang disampaikan pada pertemuan dengan tim penanganan Ar-Ruju' Ilal Haq pada tanggal 20 April 2021 di kantor MUI Pusat. DPP LDII telah menandatangani 2 surat
Nanti kita bacakan 2 surat secara singkat. 2 surat pernyataan di hadapan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Pusat sebagai komitmen melaksanakan paradigma baru. Maka kami memberikan tausiah kepada imam atau amir jamaah yang ada di LDI, mestinya pengurus LDI di semua tingkatan dan semua jamaah LDI. Tolong yang dulu merasa LDI, apakah ini sudah sampai di tahun 2021 kepada kita? Ini yang baru-baru keluar ini, banyak ini wajah-wajah baru saya lihat ini. Belum. Baik, saya bacakan. Dan ini mengisyaratkan keterkaitan LDI dengan apa? Islam jamaah. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian tim peneliti Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan bahwa DPP LDII belum melaksanakan paradigma baru secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen. Adapun poin-poin paradigma baru sebagai berikut. Perhatikan, ini dari DPP LDII sudah menulis surat pernyataan. 2 surat pernyataan untuk berparadigma baru, artinya sudah siap, apa bahasanya, memberantas, membasmi, menghilangkan aliran yang menyimpang, pemahaman dalam aliran yang menyimpang dalam Islam jamaah yang ada di dalam tubuh LDI. Nah, pertama, LDI bukan sebagai penerus Islam jamaah. Ini nasihat penguatan dari Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan janji dari DPP LDI. Sebutkan sebagai penerus Islam jamaah. Ingat, janji itu hutang. Janji itu wajib ditepati. Yang kedua, ini tidak mengikuti sistem keamiran. Tolong yang baru keluar dari Islam jamaah, dari LDI, itu benar apa tidak? Bohong, berarti ya masih. LDI tidak menganggap umat Islam di luar LDI sebagai kafir atau najis. Berarti masih. Anda saksinya loh ya. Karena saya sudah 5 tahun yang lalu. Perkembangan saya tidak melihat langsung, tapi mendengar langsung sering. Masjid LDI terbuka untuk umum. Orang lagi. LDI tidak menolak pengajar dari luar LDI. Bohong lagi. Jamaah LDI tidak menolak diimami oleh imam dari luar LDI. Kalau ada yang mau, basa-basi. Jamaah LDI F ya, tidak menolak diimami. Yang terakhir G, ini ketujuh, LDI bersedia bersama ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bohong juga. Masya Allah. Sekarang yang kedua, DPP LDI berkomitmen. Ini catatan di Majelis Ulama ya. Kita hanya membacakan ini. Ini bukan fitnah, ini nyata. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. DPP LDI berkomitmen melakukan dan mentaati paradigma baru dan isi 2 surat pernyataan. A. DPP LDI menyatakan Abdul Aziz Sultan Aulia dan penerusnya belum, karena ini masih ada orangnya, masih hidup, dan penerusnya bukan sebagai imam atau amir jamaah. Bohong lagi. Karena dia sudah bukan bagian dari LDI, maka tidak wajib bagi jamaah LDI berbaiat kepadanya. Nanti kalau ada kenyataan lain saya terangkan di 10 poinan, insya Allah. Kalau nggak cukup waktunya ya kita singkat. DPP LDI mengakui belum menjalankan paradigma baru. Perhatikan nih,
mereka menyatakan belum melaksanakan paradigma baru secara baik dan sungguh-sungguh. Yang C, DPP LDI bersedia menjalankan paradigma baru secara jujur, sungguh-sungguh, murni, konsisten dan konsisten. Ini janjinya. DPP LDI bersedia dibina Majelis Ulama Indonesia bersama-sama ormas Islam lainnya, sungguh-sungguh dan menyeluruh dalam menjalankan paradigma baru. Tadi paradigma baru sudah disebutkan ya di atas 7 poin. DPP LDI bersedia menerima konsekuensi apapun apabila terbukti di kemudian hari tidak melaksanakan paradigma baru secara jujur dan sungguh-sungguh. Saudara, ini kita bacakan supaya jamaah LDI mendengar bahwa mereka kesesatannya, penyimpangannya sudah diketahui sejak lama. Bahkan pemahaman aliran menyimpang seperti itu sudah dilarang sejak lama. Jadi saudaraku LDI, Anda saudara kami Muslim, perhatikan ini. Aliran seperti yang Anda jalankan sudah dilarang, sudah lama. Kemudian Majelis Ulama juga sudah turun tangan untuk meluruskan dan menjelaskan, bahkan menjanji dan berjanji. Dari DPP LDI sudah menyatakan, ini di tanda tangan di atas materai. Resmi apa tidak ini? Resmi. Baik, saya bacakan ya. Perlu apa enggak ini? Perlu. Saudara yang hijrah ini belum dengar ini, belum tahu ini. Di sini surat pernyataan pertama ya. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama DPP LDI ketua, wah, Insinyur Haji Kriswanto Santoso MSc. Sangat jelas namanya, orangnya masih ada. Jabatan ketua umum. Yang kedua, Haji Dodi Taufik Wijaya Mkom ya, jabatan sekretaris umum, sekjen. Dengan ini kami menyatakan bahwa Bapak Abdul Aziz Sultan Aulia bukan sebagai amir atau imam LDI. Ini pernyataan saudara. Karena itu yang bersangkutan sudah bukan bagian dari LDI dan tidak ada kewajiban warga LDI untuk berbaiat kepadanya. Ini saudara sepintas, jika kita baca, kita dengarkan, seakan-akan membebaskan diri dari aliran Islam Jamaah. Sudah bebas ini. Tapi kenyataannya, bagaimana persaksian Anda yang baru hijrah terutama? Kenyataannya seperti apa? Sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Ini ada tanda tangan di atas materai oleh DPP LDI. Ini ke bawah nggak ada yang tahu, dan ini ditutup. Baik, pernyataan kedua perlu apa enggak? Untuk menguatkan. Baik, supaya kita kenal apa itu Islam Jamaah dan siapa yang melindungi. Nah, ini surat pernyataan Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, sumpah ini saudara. Kalau tadi surat pernyataan berjanji, ini sumpah, bersumpah demi Allah. Subhanallah, seorang Islam, seorang Muslim bersumpah atas nama Allah, itu tidak main-main saudara. Itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, di dunia dan di sisi Allah, di depan umat Islam dan di sisi Allah nanti. Dikatakan demi Allah, pemimpin Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI menyatakan sebagai berikut. 1. Kami belum menjalankan paradigma baru secara baik dan bersungguh-sungguh. Berarti ngaku apa enggak? Diakui. Ini namanya bersumpah lalu bertobat. Bertobat itu apa? Ngakui kesalahannya. Ini bahasa lainnya
Kalau belum paradigma baru, berarti masih Islam jamaah. Berarti paradigma lama. Yang kedua, bersedia sumpahnya menjalankan paradigma baru secara jujur, sungguh-sungguh, murni, konsekuen dan konsisten. Ini janji kedua, bersumpah. Yang ketiga, bersedia dibina Majelis Ulama Indonesia bersama-sama ormas Islam lainnya secara sungguh-sungguh dan menyeluruh dalam menjalankan paradigma baru. Karena apa? Karena paradigma baru ini menyelamatkan mereka dari kesesatan. Majelis Ulama siap dan mereka berjanji, bersumpah siap. Kenyataannya nanti menjawab dari Majelis Ulama. Yang keempat, bersedia menerima konsekuensi apapun apabila terbukti di kemudian hari kami tidak melaksanakan paradigma baru secara jujur dan bersungguh-sungguh. Ini nanti kita lihat buktinya seperti apa gerakan mereka ketika kesesatan yang ada di Islam Jamaah dibuka dan dilaporkan. Seperti apa mereka, bersedia apa tidak? Apakah akan membela mati-matian terhadap keyakinan penyimpangan itu, ataukah sudah mau berubah? Mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Mudah-mudahan ada yang menyusup ke sini. Tolong yang menyusup ngacung. Anda tidak akan diapa-apakan, silahkan dengarkan. Kami menyampaikan dengan ikhlas karena Allah. Kalau Anda mau berubah, mau lurus, mau menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin, menghargai perbedaan, bergabung dengan lahir batin dengan umat Islam yang lain, alhamdulillah. Jika mau, mudah-mudahan kita doakan aja. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya akan menambahkan di sisi akhir berapa menit? Sisa 10 doktrin pokok kesesatan Islam Jamaah. Maaf, saya sebutkan 10, ini yang pokok. Yang tidak pokok kembangannya itu banyak sekali. Lah kok Ustadz ngerti kalau Anda nanya begitu? Kalau Ustadz tahu, jawabannya apa? Saya dari kecil sampai usia kurang lebih 35 tahun sebelum saya ke Mekah, hidup di situ, menjadi apa tadi? Ulama paku bumi, guyune jagat. Bismillah. 35 tahun saudara, tidak kemana-mana. Padahal awalnya saya ini adalah salah satu dzurriyyah dari pendiri-pendiri NU Nahdliyin di Madura sana. Mbah saya itu termasuk Kiai As'ad Samsul Arifin. Anda sudah tahu semua. Saudara, bapak saya mengikuti Islam Jamaah dari saya kecil. Saya mungkin SD kelas 1. Saya belum tahu apa-apa, ikut aja. Dan saya masih kecil pula dipondokkan di Pondok Islam Jamaah di pusatnya. Tadi disebutkan Kediri. Pondoknya Pak Haji Nur Hasan tadi. Di Kediri sana. Di daerah Burungan namanya. Walaupun saya masih kecil, kata orang Jawa cabai rawit. Saya langsung diangkat jadi ustadz di pondok ini. Masih umur saya 13 tahun. 13 tahun, 14 tahun. Walaupun saya masih guru bacaan saja, bacaan Al-Quran. Tapi nggak lama setelah itu 4 tahun, dalam masa 4 tahun, berarti umur saya sekitar 17-18, saya sudah dapat hadiah haji dari Amir Islam Jamaah. Yang kedua, 4 tahun saya di pondok, masih muda, tahun 93. Kemudian 95 saya kembali ke Mekah untuk menghafalkan Al-Quran di sana. Saya mukim di sana. Sepulang dari sana, paku bumi, apa lagi? Ulama sejagat, apa lagi? Oh, pokoknya oke lah, hafid Quran menurut mereka. Padahal juga saya masih berjuang hafidnya.
Bukan, habis itu diambil menantu. Wah, kurang opo? Kalau kata mereka, kurang opo awakmu iku? Kurang apa kamu itu sudah diagungkan seperti itu, kok murtad katanya, kok metu lah. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tetap dalam Islam sampai mati insyaallah. Bismillah. Saudara, saya sudah sebutkan tadi, saya diutus ke Mekah. Saya sudah jadi menantu kurang lebih tahun 2000, saya diutus ke Mekah setelah mendapatkan sanad untuk menelusuri lagi sanad guru-guru Bapak Haji Nur Hasan tadi yang disebut tadi. Al-Ubaidah, lubis mereka kasih luar biasa untuk menelusuri guru-gurunya. Alhamdulillah, saya sampai di sana menelusuri tidak hanya jalur guru Islam jamaah dari Nahdien, karena itu kakek-kakek saya di situ semua. Saya telusuri juga kemana arahnya. Dari Muhammadiyah saya telusuri juga, ya, dari Nahdien Kiai Hasyim Asy'ari berguru di mana, siapa gurunya, siapa sekarang yang ada di sana, saya telusuri juga. Dan saya juga mendapatkan jalur-jalur sanad keilmuan dari situ. Begitu pula dari Muhammadiyah juga saya telusuri, ada nggak di sana asal usulnya? Ada semua. Dan saya juga punya sanadnya dari sana. Yang ketiga, ini yang pokok. Kalau dulu saya diutus untuk dari jalur Islam jamaah ini yang namanya Pak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Saya telusuri, saudara. Ketemu betul. Yang paling diakukan dua, namanya Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi. Umar Hamdan Al-Mihrasi. Yang kedua Syekh Abu Sama Abdul Zahir. Tapi ketika saya mendapati itu, saudara, mulai kaget kayak orang mau semakut. Ketemu jalurnya yang diaku, tapi kok ajarannya nggak sama. Pemahaman terhadap kitab dan sunnah tidak sama. Kalau Anda ingin tahu, yang namanya Syekh Abu Sama Abdul Zahir itu asalnya dari Mesir, dari Kairo, dari Universitas Al-Azhar. Beliau penggerak namanya Ansarus Sunnah, oleh Malik Abdul Aziz ditarik ke Mekah. Padahal waktu itu saya pribadi sebagai mubalik, apa tadi? Yang paling top itu tadi, Mesir itu apa? Mesir itu jahiliyah, itu kafir nih. Loh, kok Syekh Abu Sama asalnya dari Mesir, orang Mesir. Saya innalillahi wa inna, ada apa nih? Mulai curiga saya, saudara. Ono apa iki? Terus saya baca lagi, ya, saya ketemunya bukan dengan beliau, tapi murid-muridnya. Dan sejarah hidup beliau yang dibukukan, disimpan di Maktabah Al-Haram Asy-Syarif, perpustakaan Masjidil Haram. Saya cari dari Mesir, dari Al-Azhar, madhabnya beliau apa? Ternyata fikihnya Hambali. Madhab. Padahal saat saya di dalam, yang namanya madhab fikih itu sesat. Itu kitab karangan. Itu betul, dari kecil itu mengakar ke sini di otak saya itu. Kitab karangan, kitab batil, penyesat umat Islam. Itu sehingga dulu mau menyentuh, buka itu takut, saudara, yang namanya najis itu kitab fikih itu. Saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini madhabnya Ahmad bin Hambali. Kemudian saya telusuri lagi yang namanya Syekh Umar Hamdan. Saya ketemu cucu murid beliau. Pernah anak beliau yang terakhir, tapi sudah sepuh, di rumah sakit saya nggak bisa menjumpai. Tapi cucu muridnya ada di Masjidil Haram. Guru kami, guru hadis, namanya sampai sekarang ada, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah At-Tambakti Al-Hashimi. Itu guru Syekh di Masjidil Haram. Itu cucu muridnya. Setelah saya baca, saudara, ternyata yang namanya Syekh Umar Hamdan itu asalnya bapak ibunya dari Jazair. Pernah dengar Jazair? Al-Jazair. Hijrah ke Madinah,
beliau berprestasi di Madinah, lalu diangkat menjadi guru syekh di dua masjid, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Makkah. Makanya beliau dijuluki Muhadditsul Haramain, ahli hadis, penyampai hadis dua tanah haram. Susah. Setelah saya baca lagi madhabnya, Anda ingin tahu madhabnya, fikihnya, pilihannya Maliki, ya, Maliki. Ternyata di sana mau madhab apapun silahkan, mau fikih apapun silahkan, itu perbedaan furu'iyah, nggak jadi masalah. Yang penting semua harus mengutamakan pendapat ra'yi dari para imam madhab maupun dari yang lebih kuat dasar dalilnya. Jadi fair saja. Saya ngaji fikih bertahun-tahun, fikih Hambali, tapi saya baca di syarahnya, kemudian dari penyampaian syekh tidak ada yang mengajak ta'assub kepada satu fikih, nggak ada. Bahkan kalau ada pendapat yang lemah dari Hambali tetap dilemahkan. Ini yang kuat punyanya Imam Asy-Syafi'i. Kadang-kadang punya Imam Asy-Syafi'i dianggap lemah, yang kuat punyanya Imam Malik. Kadang-kadang punya Imam Malik lemah, yang kuat punya Imam Hanafi, tanpa menghina, menyalahkan, membid'ah-bid'ahkan dan lain-lain. Jadi di situ kita diajari untuk bertoleransi. Saya kaget, saudara. Istirja lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok tidak sama? Katanya gurunya ini, kok ajarannya nggak sama? Ini bagaimana ini? Akhirnya terus menerus belajar setiap hari, saudara. Pernah saya kayak orang bingung, orang linglung, tak bawa muter. Orang linglung kan pusing toh, sekalian muter, tawaf, tawaf muter sampai nempel di multazam. Saya menangis, ya Allah, saya 35 tahun berada di aliran seperti ini. Ya, pertama saya sedih, istirja, tapi kedua saya tetap bersyukur. Mohon kepada Allah, yang paling saya minta saat itu doktrin yang telah mengakar dalam hati, bagaimana cara menghilangkan. Karena saya nggak bisa duduk dengan orang banyak. Bahkan guru yang jelas di depan saya itu ahli Quran, ahli hadis, ya, di depan mata, hati saya masih bilang, ah, kafir ini. Nah. Padahal kadang-kadang sudah sadar itu, belum bisa hilang. Ini makanya hari-hari saya nempel di multazam, ya Allah hilangkan ini doktrin kesesatan betul ini. Ayo tuh, saudara, jangan panjang-panjang cerita ininya, kita bahas 10 poin ya. Kalau saya bisa 2 hari 2 malam belum selesai. Saudara, kalau ingin tahu 10 poin yang pokok yang saya ambil. Nomor 1, yang didoktrinkan kepada jamaah Islam, jamaah, kata teman-teman yang baru keluar sampai saat ini belum berubah. 1, syarat sahnya Islam itu harus dengan berjamaah. Jadi Allah dan Rasulullah dan ijma' para ulama mengatakan siapa yang melaksanakan 5 rukun Islam itu sudah sah apa belum Islamnya? Sudah muslim apa belum? Muslim. Berarti sudah ada jaminan harapan surga apa tidak? Ada. Kata Rasulullah, firman Allah, kata Rasulullah, para ulama, nggak ada perselisihan. Nggak ada perselisihan yang saya baca, saya dengar Masjidil Haram, nggak ada perselisihan. Tapi di Islam jamaah, saudara, ini tidak sah. Tidak sah Islamnya, belum muslim. Berarti artinya apa? Maksudnya kafir. Bahasa mereka 2, jahiliyah, kafir. Masih jahiliyah, karena Islamnya tidak sah kecuali dengan melakukan satu syarat, yaitu berjamaah. Apakah mereka pakai dalil caranya mendoktrin? Pakai. Justru itu kita dulu mantuk-mantuk. Apa mantuk-mantuk? Ngangguk-ngangguk kacamata kuda,
nggak mau mendengar dari orang lain karena pakai dalil. Dalilnya banyak sekali, diambil dari Quran, dari hadis. Yang salah dalilnya apa pengertiannya? Pengertiannya disimpangkan. Contoh, wa'tasimu bihablillah jami'an. Dalam ayat sebutkan begitu, tetapilah jalan Allah, Islam dan sunnah dengan berjamaah. Mereka maknanya begitu. Lalu itu dalil yang paling diambil dalam Quran, harus berjamaah, wajib berjamaah. Berarti kalau menetapi Islam, Quran dan sunnah tidak jamaah, Islamnya tidak sah. Nah, biasanya dalilnya apa, Mas? Nih, ini kayaknya para pendai-pendai semua nih. Baik. Dalil yang dipakai adalah sabda Khalifah Umar di Sunan Ad-Darimi. Pertama, hadis mauquf. Sabdanya Khalifah Umar, bukan sabda Nabi. Kedua, hadis dhaif. Dhaif itu ada satu perawi yang majhul dan ada satu perawi yang munqati'. Dia tidak mendengar dari gurunya tapi dia lompat. Itu sudah super dhaif. Kedua dhaif. Ketiga, ini menyelisih ijma'. Menyelisih dalil ini dengan pengertian mereka dari pengertian yang salah itu menyelisih ijma'. Dikatakan la islama illa bijamaah. Tidak sah Islam, maknanya gitu mereka, kecuali dengan jamaah. Nah, jamaah yang mana di Indonesia ini? Kami, katanya. Kita saja. Kita ini jamaah. Jadi tidak sah Islamnya kalau dipraktikkan di Indonesia ini kecuali dengan mengikuti, masuk bergabung di jamaah kita. Kalau Islamnya tidak sah, berarti hukumnya kafir. Sampai sekarang apa sudah berubah? Mudah-mudahan setelah ini mau berubah. Kan mendengar kan ini? Mendengar apa enggak ini? Sana yang jawab, jangan sini. Baik. Yang kedua, doktrin kedua. Ya, jangan panjang-panjang supaya segera selesai. Yang kedua, definisi arti dari berjamaah menurut mereka. Perhatikan, ini penting karena ini yang dipertahankan terus. Berjamaah itu adalah bahasa mereka dulu ya, berimam, berbaiat, bertaat, bahasa mereka. Mohon maaf Pak Yai kalau belum dikenalkan bahasanya. Kalau Pak pengacara insya Allah sudah baca bolak-balik, sudah tahu ini. Berimam itu maksudnya harus memiliki imam. Lalu kalau sudah memiliki imam, ada imamnya, harus berbaiat. Harus berbaiat. Berbaiat itu datang salaman kalau laki-laki, berjanji. Bapak saya jadikan, saya angkat menjadi imam saya. Imam jamaah. Saya sebagai, kesimpulannya begitulah. Anak buah atau ru'yah atau jamaah bapak. Saya siap taat. Terus diakhiri dengan apa mas? Masih apa? Sami'na wa ata'na masnata'na. Wah, ada pembaiatan di masjid sebelah. Dengarkan dari awal, jangan. Nanti dikira saya jadi imam nih. Imam sholat iya, tapi imam seperti imam ada enggak? Itu imam sesat. Imam penyimpangan dalam agama. Nah, saudara perhatikan bahwa definisi jamaah menurut mereka adalah jelasnya begini: berkelompok, memisahkan diri dari jamaatul muslimin, lalu membaiat seseorang menjadi imam dan mentaati dia. Itu definisi jamaah menurut mereka. Dalilnya apa? Banyak sekali yang mereka pakai. Di antaranya tadi, tidak sah jamaah wala jama'ata illa bi imarah, dengan amir menurut mereka. Wala imarata illa bi ta'ah. Itu redaksi asli hadisnya. Tapi saya dari kecil doktrin dalil itu ada tambahan. Wala imarata illa bil bai'ah, wala bai'ata tidak ada di dalam redaksi hadis. Allahu alam mereka sengaja atau enggak sengaja, tapi kemungkinannya sengaja untuk melengkapi itu. Melengkapi itu.
Jadi berbohong lagi atas hadis yang dhaif. Sudah dhaif, bohong lagi. Ditambahi lagi. Tidak sah punya amir kalau tidak baiat, tidak sah baiatnya kalau nggak taat. Kalau nggak taat, itu prinsip mereka. Nah, sedangkan yang benar apa yang dimaksud oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para ulama, yang dimaksud wa'tasimu bihablil jami'an itu apa? Itu mukhatabnya khitab kepada semua umat Islam. Semua umat Islam supaya menjadi jamaah satu, jangan berpecah belah. Ya, silakan berkelompok, berorganisasi boleh, tapi sesama Muslim sadarlah kita harus berjamaah, bersatu. Nah, kalau Islam jamaah ini dia memisahkan dari umat Islam, lalu dia punya amir, dia baiat, lalu dia mengaku yang paling sah Islamnya. Ini jamaah Islam menurut Allah, Rasul dan para ulama apa bukan? Bukan. Ini justru memisahkan diri. Namanya faraqah, keluar. Namanya firqah dalam Islam. Tapi mereka saudara doktrin ke bawah, ya. Makanya nggak bisa berkutik apa-apa karena mereka mendoktrin definisi jamaah itu seperti itu. Nah, berarti siapa yang keluar dari jamaah mereka karena dikatakan Islam paling benar, maka dihukumnya apa? Murtad sama mereka. Yang keempat, imam mereka adalah imam yang paling sah di Indonesia, khususnya karena sudah dibaiat 41. Apa konsekuensi dari doktrin ini? Padahal ini bukti dan apanya nggak kuat. Yang jelas dibaiat itu tahun 60 sekian oleh 500 orang. Sebelum itu belum ada cerita baiat yang otentik, yang ada saksi. Tapi mereka mengaku mendoktrin jamaah bahwa Imam Haji Nur Hasan sudah dibaiat dari tahun 41. Apa konsekuensi dari ini? Seterusnya berarti mereka yang membentuk jamaah setelah itu, membentuk amir setelah itu, hukumnya tidak sah. Nah, itu. Jadi yang tidak bergabung, tidak berbaiat, berarti menyalahi sunnah menurut mereka. Karena Nabi bersabda, dalilnya apa? Ada yang masih ingat? Fu bi bai'atil awal fal awal. Mereka begitu. Kalau banyak yang dibaiat, maka ikutilah yang paling pertama. Itu sabda Nabi. Kamilah yang paling pertama. Itu yang didoktrinkan kepada jamaah di bawah tahun 41. Sehingga apa? Yang tidak bergabung atau membuat amir jamaah seperti mereka setelah mereka semuanya nggak sah. Jadi nggak ada pilihan lain, harus ikut mereka. Dengan doktrin ini paling pertama di Indonesia. Itu berarti menurut mereka paling sah. Kalau ditanya Muhammadiyah kan lebih lama. Tahun berapa? 1912. NU kan lebih lama. 1926. Apa jawaban mereka? Siapa yang tahu? Yang kata-kata persis yang dari doktrin dari atas, dari pusat. Saya hafal. Karena termasuk saya yang merumuskan. Sebelum dapat hidayah. Bagaimana cara menjawab? Satu, NU itu Muhammadiyah itu bukan jamaah. Buktinya tidak ada imamnya. Ayo, buktinya tidak. Itu hanya organisasi. Nah, mantap sudah di bawah. Kalau organisasi ya kayak baju kita ini, kayak organisasi kita ini begitu. Ya hanya untuk kemaslahatan tuh di depan pemerintah aja gitu. Aslinya ya seperti kita ini, nggak ada. Jadi dia bukan imam, bukan saingan kita, nggak level. Kalau NU dari tahun 26, apa mereka katakan? Satu, itu tidak murni Quran dan hadis. Ini saya buka, jangan marah ke saya lah teman-teman yang nanti
mereka sampai sekarang itu gembongnya bid'ah, khurafat, syirik, takhayul. Ini pembukanya, sehingga di bawah itu langsung takut dah. Wah, jangan lu, neraka, jelas itu neraka. Yang kedua itu organisasi. Itu organisasi, bukan jamaah. Jadi bukan level kita. Dah hilang tuh. Jadi begitu caranya mendoktrin. Jamaah yang paling murni, kalau ditanya lagi, lah itu ada Jamiatul Muslimin, ada Hizbullah, ada yang baru ini itu pasti jawabannya nggak sah semua, karena kita yang paling dulu harus ikut kita. Saya tanya saudara, dari 4 poin ini fitnah apa nyata? Saksinya ada di depan saya ratusan orang dan ribuan orang di seluruh Indonesia, siap semua berikan kesaksian ya. Nomor 5, ilmu agama yang paling benar dan paling murni adalah ilmu yang diajarkan di kalangan mereka, karena ilmunya mangkul. Ayo sebutkan, biar saya nggak dikira memfitnah. Mangkul, musnad, tasil. Lainnya ini tidak mangkul, tidak musnad, tidak muttasil. Jadi tidak murni, salah, kitab karangan, buat seperti sampah itu saudara gambarannya. Lebih parah lagi kalau Anda mendengar, boleh nanti disetelkan Mas Agung, turbo dan taibon itu. Anda kalau ingin dengar sampah, buat makanya kami yang keluar ini kenalan aja ya, biasanya disebut dengan JRK. Nah, artinya adalah jamaah wrong container. Apa maksudnya? Wrong container itu 2 kontainer. Artinya kita dilabeli dengan kesombongan. Itulah pemimpinnya sekarang, si Khalil ini. Itu sombong itu. Mengatakan ilmunya, kitabnya 2 kontainer. Nah, itu, maka mereka sematkan ke kita. Makanya murtad itu. Karena sombong. Mereka juluki jadi JRK. Jamaah wrong container sampai sekarang. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Dulu saya memang pernah memotivasi mereka supaya mereka mau dengan kitab-kitab yang lain. Pernah saya mengatakan itu memang, tapi bukan atas dasar kesombongan. Pertama, motivasi agar mereka buka mata bahwa kitab itu banyak, gitu loh. Jadi saya katakan, saya pulang dari Mekah, saya nggak sendiri, Bapak Ibu. Ada 2 teman saya yang juga menantu juga dan masih keluarga dari imam pusat di sana. 3 orang. Kita memang pernah mengatakan bahwa kami di Mekah belajar ilmu banyak sekali. Tidak hanya mereka, biasanya tidak, mereka yang mereka banggakan kutubus sittah atau 49 hadis. Nggak tahu tapi apa 49 hadis. Kita bilang kami belajar di Mekah lebih dari itu. Sanad yang kami dapatkan dari Mekah ratusan bahkan ribuan jika ada kitabnya. Ini buktinya, sanadnya. Ini kitabnya. Kami pulang dari Mekah, kitab kami 2 kontainer. Saya bilang begitu. Memang. Tapi maksudnya membuka mata mereka supaya mau melek. Apa sih kitab itu kan? Nanti nanya begitu kan? Kalau kita tunjukkan tuh di perpustakaan. Memang waktu itu kitab kami dari Mekah dikirim lewat kapal laut ya. Ngantarnya ke pondok. Dulu kontainer. Kontainer ngantar. Walaupun campur barang yang lain. Campur sak lemandinya lah, gede-gede. Saudara, itulah yang mereka tanamkan, bahwa ilmu di luar mereka tidak mangkul, tidak musnad, tidak muttasil. Tidak mangkul itu maksudnya tidak berguru kepada guru yang tepat.
tidak dinukil dari guru yang benar. Guru mereka siapa yang mereka maksud mangkul? Pak Haji Nur Hasan saja. Kalau musnad itu bersanad, punya sanadnya, ada sanadnya, maka mereka mengutus saya untuk cari sanad. Karena kalau nggak ada sanadnya, itu bukan ilmu. Menurut mereka itu mencuri, itu nggak halal diamalkan, nggak halal disampaikan. Menurut mereka, muttasil itu sambung sanadnya sampai Rasulullah. Tapi itu saudara, itu hanya doktrin, kenyataannya tidak. Mereka menyampaikan Al-Quran, makna, menyampaikan hadis, cara makna, itu tidak mangkul. Saudaraku dari Islam Jamaah, tolong dengarkan. Itu doktrin dan itu bukan mangkul. Kenapa? Karena tidak ada rujukannya. Kalau namanya mangkul itu nukil, pasti ada rujukan kitabnya. Ini tidak pakai. Tafsir nggak ada. Adakah yang diajari tafsir Jalalain? Tafsir Ibnu Katsir? Tafsir Tabari? Ketika hataman 1 bulan, para dai mubalik, adakah pakai tafsir? Nah, dimaknai saja mangkul. Kalau ditanya dari mana? Dari Pak Haji Nur Hasan. Allahu a'lam. Kita nggak bertemu beliau. Mereka maksud begitu. Sedangkan ilmu yang di luar tidak mangkul, tidak musnad, tidak muttasil. Berarti itu buat biuk, nggak boleh diikuti. Fikih itu mereka juluki, mereka artikan fikih itu pepek tapi ringkih, penuh tapi ringkih itu apa ya? Tidak kuat. Artinya salah lah, nggak boleh dipakai. Waliyadzubillah. Yang keenam, 7 menit lagi, tayyib. Yang keenam, harus memiliki akidah, keyakinan takfir, doktrin. Harus meyakini, ya, coba persaksian saudara semua, harus punya akidah, keyakinan 100%, nggak boleh ragu dengan takfir. Apa takfir itu? Mengkafirkan semua golongan di luar mereka. Apakah mereka berubah? Tidak. Kenapa teman-teman yang nggak kenal mereka mengira mereka sudah berubah? Ada nanti doktrin berikutnya. Jadi saudara, takfir itu kalau dipraktekkan oleh mereka, termasuk belakangan setelah banyak ribuan yang keluar ini, mesti ada tantingan terakhir. Apa tantingan itu? Tantingan itu penawaran terakhir. Jadi kalau sudah dianggap terpengaruh, penawaran terakhir begini, pengetesan terakhir. Kamu berani nggak mengkafirkan NO? Ya. Kalau dibilang, wah nggak berani, mereka saudara Muslim kita, murtad kamu, sana pergi, nggak boleh bergabung dengan kami. Kamu berani nggak mengkafirkan Muhammadiyah? Kalau dibilang, kalau kamu nggak jelas, kalau sampai itu konsekuensi keyakinan mereka karena mengkafirkan. Satu itu. Kedua, menikah di KUA atau wakil-wakilnya, itu baru sah. Itu biasanya dilaksanakan secara rahasia sebelum ke KUA.
Loh, ada yang dapat. Itu budi luhur. Itu pura-pura. Itu sudah sepakat di antara saudara-saudara untuk ngasih berapa supaya nggak geger ya. Tidak boleh atau tidak sah bermakmum di belakang golongan mereka. Saya tanya teman-teman dari Nahdien, adakah dari mereka yang mau sholat di sini? Tidak ada. Pura-pura. Cerai sini yang kena imbas itu. Ada yang enggak? Banyak saudara. Karena apa? Karena dihukumi kafir. Kalau sudah keluar itu murtad, sehingga harus menceraikan istrinya atau diceraikan oleh istrinya. Dituntut cerai saudara. Harus, ini yang paling ekstrim lagi, harus memutus hubungan. Jadi siapa yang keluar, ini teman-teman ini jadi korban. Hubungan apa? Family juga. Anda ingin tahu sedikit saja saya buka. Sedikit saya buka. Istri saya ini kan anaknya imam, ponakannya imam sekarang. Sekarang warisan sudah dindek. Ini baru satu yang jangan semuanya. Kalau silaturahim sudah diputus sejak lama sudah. Nggak boleh putus. Jadi kalau ada di daerah-daerah seperti itu, memang dari atas seperti itu. Memang dari atas seperti itu. Itu konsekuensi atau praktek dari takfir mereka. Harus memutus hubungan. Baik, saya tutup 4 ya. Saya bacakan. Harus meyakini bahwa jamaah mereka adalah jalan tunggal masuk surga. Ingat apa enggak nih teman-teman ini? Jalan tunggal satu-satunya jalan. Itu. Terus saudara, pakai dalil. Kalau ketemu dalil-dalil yang sedikit membuka jalan orang lain bisa masuk surga, mereka syaratkan. Contohnya begini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Misalkan ya, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan ini dalil ini bagaimana? Atau dalil yang sejenisnya. Mereka tetap mengatakan syaratnya harus berjamaah. Walaupun la ilaha illallah, tapi kalau tidak berjamaah maka tidak ada manfaatnya. Masya Allah. Ini pengrusakan Islam dari dalam, saudara. Masya Allah. Sambung dengan imam. Kalau nggak sambung, berarti pisah dengan imam. Kalau nggak sambung dengan imam, pisah berarti tidak disaksikan sebagai jamaahnya. Yang paling ngeri belakangnya, saudara. Kalau sudah tidak disaksikan sebagai jamaahnya, tidak bisa masuk surga. Masya Allah. Saudaraku, bangunlah wahai Islam jamaah. Anda dibohongi. Tidak ada yang menjamin surga orang itu, nggak ada. Nggak ada. Surga itu milik Allah. Dan tidak ada yang boleh seorangnya memastikan. Wajib saya itu surga, nggak ada itu. Nggak ada. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah merahmati kita, memasukkan ke dalam surganya Allah. Baik. 9. Satu lagi ya, 2 lagi. Masing-masing jamaah wajib menyetorkan sedekah fisabilillah. Itu judulnya. Kata lainnya apa, Mas? Isrun persenan. 10% tiap bulan dari penghasilan. 10% dari penghasilan. Mereka bikin nisab sesuai dengan kepemilikan harta. Siapa yang punya harta sekian sampai sekian, maka harus setor 10% setiap bulan. Setiap bulan.
Ini monggo nanti dibahas oleh para pengacara bagaimana secara undang-undang, secara agama ini bid'ah, ini pemerasan, ini penganiayaan terhadap ru'yahnya, ini pembodohan, ini meres, ini pungli, ini pengambilan yang tidak syar'i, tidak dibenarkan. Yang wajib menurut syariat hanya zakat, hanya zakat. Selain itu sunnah, sunnah pun tergantung yang punya mau sedekahkan apa tidak. Yang paling celaka saudara, mereka yang tidak mau berarti dia tidak taat. Kalau tidak taat berarti tali baiat ini rusak. Karena dengan baiat itu harus taat. Nah, di antara perintahnya adalah stop ini. Subhanallah, saudara sunnah itu memang dimotivasi oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mewajibkan dan tidak ada para ulama Rasulullah setelah itu juga tidak ada sampai kalau nggak punya bulan ini saudara, bulan depan masih ditagih dan ayo subhanallah, kasihan mereka yang dibawa tidak doktrin. Yang terakhir harus meyakini, harus yakin bahwa jika mereka mati wajib masuk surga. Harus yakin itu, tak boleh ragu. Para penasehat dulu itu wajibnya panjang. Wajib, sesuai dengan panjangnya nafas masuk surga. Harus yakin. Kebalikannya yang mati di luar kita, selain kita, maka wajib masuk neraka. Ini doktrin saudara, doktrin luar biasa. Kalau Anda melihat kelihatannya dari luar kok baik-baik saja, mereka ada tadi yang melewatkan satu hal yang mereka jadikan semacam perjuangan untuk keberhasilan aliran mereka. Berjuang, wajib berjuang dengan fatona, bitona, ulur, beribudikan dengannya, sobat, obat, itu mereka jalankan. Bitona itu kalau di Syiah namanya takiyah. Boleh berdusta dengan acara apapun. Makanya nanti ya pernyataan ini yang sudah ditandatangani di atas materai ini, kalau nanti jamaah di bawah itu tahu ngerti dan nanya kepada ketua DPP ini, maka pasti jawabannya itu fatona bitona unilur. Kok pasti? Ya karena biasanya begitu. Jadi di dalam itu dikasih tahu kamu harus menyimpan rahasia walaupun berbohong. Harus fatona pintar berdialog, berdiskusi, berkelit. Itu fatona. Bitona nyimpan rahasia. Budi luhur, pura-pura baik. Budi luhur itu artinya apa? Berapapun kalimat, tapi pura-pura. Lahirnya saja. Hati-hati yang ketiga, terutama para pejabat, orang-orang terkemuka akan diserang dengan 3. Sobat itu sahabat. Pak RT, Pak RW, alhamdulillah selamat. Pak Kepala Desa, mohon maaf. Kepolisian, hati-hati dengan 3 serangan ini. Ini Islam jamaah. Kata teman-teman yang baru keluar sampai sekarang tentu ini. Sobat, Anda akan diganggu. Mereka ada tim khusus seperti itu. Sobat, obat ini ada lagi nih, obat nih. Obat itu riswah. Riswah itu apa? Uang. Perlu diketahui, mereka sudah menyiapkan bukan hanya ratusan juta miliaran uang haram, uang riba untuk dibagikan ke obat-obatan ini. Obat-obatan, hati-hati.
Jangan terima walaupun warnanya merah. Itu merah api. Merahnya merah, mahal tapi api itu dibalik itu. Itu bunga bang biasanya. Bukan kekuasaan yang jelas. Mereka akan bermain di beberapa lingkup kekuasaan untuk membungkam atau menghentikan hal-hal yang akan mengganggu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Waktunya kita bagi-bagi. Semoga apa yang kita sampaikan dan ikhlas ini dapat menyadarkan saudara-saudara kita yang ada di Islam Jamaah supaya sadar betul, dan kita yang mendengar ini, saudaraku, kami berpesan kepada umat Nahdien, kepada Muhammadiyah, kepada Marxis dan semuanya, tolong selamatkan saudara kita Islam Jamaah. Tolong selamatkan mereka dari akidah penyimpangan yang besar ini. Kasihan mereka karena umumnya mereka itu awam, mereka hanya ikut, hanya korban mendoktrin. Selamatkan mereka dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi itu saudara sahabat sendiri, familinya, tetangganya, wajib diingatkan. Kalau mereka sudah diingatkan tetap tidak mau, kita sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ini semangat seperti ini, saya dari Jawa Timur ini. Baru datang ke sini, maksudnya apa? Apakah karena dendam diusir? Tidak sama sekali. Apakah karena benci? Tidak. Justru sampai sekarang kami tidak hilang merasa kasihan, ngesake, ya. Maka kita tunjukkan, kita suarakan di mana-mana. Kalau dari kami mungkin mereka tak mau mendengar. Mudah-mudahan dari saudara-saudara yang hadir pada taklim akbar ini pengertiannya dua. Bisa pesertanya memberitakan, bisa apa yang disampaikan itu hal yang sangat besar. Karena ini kalau dibiarkan, hal yang seperti ini merusak Islam kita, merusak akidah. Yang kedua, memecah belah umat Islam. Yang ketiga, kalau dikembangkan lagi, mau memecah belah persatuan. Ya, oke, baik, api-api baik, ya itu tadi diselimuti. Potensinya ketika mereka punya kuasa, punya kesempatan, bahaya. Itu sudah sangat jelas di depan mata. Maka selamatkan saudara-saudara kita, mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.